Malam pertama setelah resmi menjadi istri Bayu, aku pikir ujian terberatku hanyalah belajar menjadi bagian dari keluarga baru. Tapi aku salah. Ibu mertuaku masuk ke kamar pengantin sambil membawa sebuah buku hitam tua. Dan malam itu, aku diberitahu bahwa sebagai menantu baru, aku bahkan tidak pantas duduk satu meja untuk makan bersama keluarga. Mereka mengira aku akan menangis, mengalah, atau hidup diam sebagai menantu paling rendah. Namun mereka lupa satu hal, aku bekerja di dunia angka. Dan ketika seseorang membuat aturan untuk menindasku, aku akan memastikan mereka tenggelam oleh aturan mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Suara petasan kertas baru saja usai di kejauhan, meninggalkan aroma dupa yang samar di dalam rumah kuno kawasan Menteng itu. Saya, Kirana, seorang wanita yang terbiasa dengan angka-angka kaku dari profesi saya sebagai manajer akuntansi, baru saja resmi melangkahkan kaki ke keluarga Suryo Atmojo sebagai istri dari Bayu. Pernikahan kami berlangsung meriah, namun jauh di dalam hati, saya tahu bahwa kehidupan sebagai menantu di keluarga yang kental dengan hierarki ini tidak akan mudah. Kamar pengantin kami ditata apik dengan sprei merah menyala, melambangkan kebahagiaan. Bayu menggenggam tangan saya, matanya lelah namun penuh kehangatan. Namun, sebelum kehangatan itu menjalar, pintu diketuk dengan kering. Ibu Hartini, ibu mertua saya, masuk dengan kebaya beludru hitam yang mewah. Wajahnya berpoles riasan tebal, namun matanya tajam dan menekan. Di tangannya, ia memegang sebuah buku bersampul kulit hitam yang sudah usang. Kalian sudah resmi suami istri, suaranya berat, setiap kata seolah dipakukan ke tiang. Kirana, kamu harus paham posisi. Buku ini berisi aturan keluarga yang harus kamu pegang teguh. Saya melirik Bayu yang menunduk pasrah. Ibu Hartini membalik halaman kertas yang menguning, membacakan aturan bangun tidur hingga tata cara berpamitan. Namun, bab terakhir membuat suasana membeku. Sebagai menantu baru, posisimu paling rendah. Kamu tidak boleh duduk satu meja saat orang tua makan. Kamu harus menunggu kami selesai, membersihkan meja, baru memakan apa yang tersisa. Ini melatih rasa hormat. Bayu mencoba membela, namun Ibu Hartini membentaknya. Saya menatap buku itu, lalu menatap wajah kemenangan ibu mertua saya. Sebagai akuntan, saya melihat ini sebagai uji kekuasaan. Baik, Bu, jawab saya dengan senyum tenang yang luar biasa. Kirana akan mematuhi aturan ini sepenuhnya. Fajar menyingsing, dan jam beker saya berbunyi tepat pukul 5.30 pagi. Saya bangun dengan tenang, merasakan hawa dingin Jakarta yang menyelinap. Alih-alih turun ke dapur untuk memasak seperti menantu baru yang ketakutan, saya justru duduk santai di depan meja rias, membentuk alis dengan teliti, dan menyemprotkan parfum lembut. Saya mengenakan blazer kantor yang sangat rapi. Tepat pukul 6, saya turun ke ruang keluarga. Ibu Hartini sudah duduk di meja makan dengan wajah tidak sabar, sementara Bayu sibuk menyeduh teh. Kirana, cepat ke dapur. Buat sarapan, perintah Ibu Hartini sambil melirik jam dinding. Saya berdiri di anak tangga terakhir, menyilangkan tangan di depan dada, dan melemparkan senyum paling manis. Permisi, Bu. Kirana ingat betul nasihat Ibu semalam. Suara saya lembut namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Ibu bilang posisi Kirana paling rendah dan tidak boleh menyentuh meja makan sebelum yang lebih tua selesai. Kirana sudah berpikir masak-masak. Jika Kirana ke dapur untuk memasak dan menyiapkan piring, lalu tidak sengaja menyentuh makanan milik Ibu dan Mas Bayu sebelum kalian makan, Kirana akan berdosa karena tidak sopan. Kirana tidak berani melanggar martabat Ibu. Wajah Ibu Hartini memucat, sumpit di tangannya sedikit bergetar. Jadi kamu mau kami kelaparan? Tanyanya tajam. Tentu tidak, Bu, jawab saya cepat. Kirana hanya menjalankan kewajiban. Karena Kirana tidak boleh menyentuh jatah makan orang tua, maka Kirana tidak bisa memasak untuk kalian. Silakan Ibu atau Mas Bayu memasak sendiri, nanti kalau meja sudah bersih, barulah Kirana masuk untuk menyiapkan makanan Kirana sendiri. Ibu Hartini menggebrak meja, mencoba mencari celah untuk memarahi saya, namun logika yang saya sampaikan terlalu rapat untuk ditembus. Saya bilang makan belakangan,
bukan tidak boleh memasak, teriaknya. Saya tetap tenang, seolah sedang menjelaskan laporan keuangan yang mendetail. Bu, proses memasak itu melibatkan mencicipi bumbu. Jika Kirana mencicipi, artinya Kirana sudah makan sebelum ibu. Saya tidak mau kerabat lain bilang Kirana tidak tahu sopan santun karena menyentuh jatah makan ibu mertua lebih dulu. Sebagai menantu yang baik, saya harus patuh sepenuhnya. Saya melirik jam tangan, lalu mengambil tas kerja saya yang bermerek. Wah, sudah hampir jam kantor. Ibu dan Mas silakan sarapan apa saja, nanti piring kotornya diletakkan saja. Sore pulang kerja akan Kirana bersihkan, lalu Kirana akan memakan jatah sisa Kirana sendiri. Pamit dulu, Bu. Saya melangkah pergi tanpa menoleh, mengabaikan napas Ibu Hartini yang terengah-engah karena amarah yang tertahan. Begitu keluar gerbang, saya merasakan kelegaan yang luar biasa. Sesampainya di kantor, saya memesan sarapan mewah berupa croissant hangat dan kopi susu panas melalui aplikasi. Saya duduk di ruang kerja yang sejuk, menikmati setiap gigitan roti yang renyah dengan tenang. Jauh berbeda dari bayangan harus berdiri di sudut dapur memakan nasi sisa yang dingin. Saya tahu ini baru permulaan dari neraca yang sedang saya seimbangkan. Ibu Hartini mungkin terbiasa dilayani, namun ia lupa satu hal. Aturan itu dibuat olehnya, dan saya hanyalah pelaksana yang paling patuh hingga ia sendiri yang akan merasa tercekik oleh aturan tersebut. Sore hari, saya melangkah masuk ke rumah dengan langkah yang masih segar. Suasana di ruang tengah terasa lembab oleh ketegangan yang tertahan. Ibu Hartini duduk di sofa jati. Matanya yang tajam langsung menusuk saat melihat saya melewati ruang tamu. Bagus, jam segini baru pulang. Kamu lihat dapur? Berantakan. Bayu bahkan belum makan siang karena menantunya lebih mementingkan angka daripada keluarga. Semprotnya dengan suara bergetar. Saya meletakkan tas kerja bermerek saya dengan perlahan, menatap tumpukan piring kotor di kejauhan melalui pintu dapur yang terbuka. Oh, syukurlah kalau Mas Bayu belum makan. Bu, sahut saya tanpa beban sedikit pun. Artinya aturan ibu masih terjaga dengan baik. Bayangkan kalau saya tadi ada di sini dan secara tidak sengaja menyentuh nasi sebelum Mas Bayu, bukankah itu penghinaan besar terhadap hierarki suami yang ibu agungkan? Saya membentangkan laptop dan beberapa lembar spreadsheet di depan Ibu Hartini yang sedang menyeruput teh paginya. Bu, ini adalah rekapitulasi pengeluaran ibu sebulan terakhir, ucap saya sambil menunjuk angka-angka yang disorot merah. Ibu membeli 2 tas kulit baru dan 3 set perhiasan imitasi kelas atas. Dalam buku aturan keluarga bab pengabdian, tertulis bahwa sesepuh harus menjadi teladan dalam kesederhanaan. Pengeluaran ini dikategorikan sebagai kebocoran aset. Ibu Hartini tersedak tehnya, matanya melotot menatap angka-angka yang begitu detail. Itu uang saya sendiri, sergahnya. Saya menggeleng pelan dengan wajah penuh empati yang dibuat-buat. Sekarang setelah saya menyerahkan gaji saya, semua dana digabung menjadi aset keluarga Suryo Atmojo. Sebagai pelaksana kebijakan, saya tidak bisa mengizinkan dana keluarga digunakan untuk hal yang tidak produktif. Jadi, mulai hari ini, anggaran belanja pribadi ibu saya pangkas 80% agar sesuai dengan filosofi rendah hati yang ibu ajarkan kepada saya. Ibu Hartini meremas taplak meja, menyadari bahwa dengan meminta uang saya, dia justru memberikan saya hak hukum untuk membedah dan mengunci dompetnya sendiri. Siang itu, suara rintihan terdengar dari kamar Ibu Hartini. Bayu berlari panik, memanggil-manggil nama saya. Saya masuk ke kamar mertua saya dengan langkah yang terukur. Ibu Hartini berbaring di tempat tidur, memegangi kepalanya dengan dramatis. Aduh, kepalaku berat sekali. Kirana, cepat pijat kakiku dan buatkan jamu pahit. Pintanya dengan suara yang sengaja dilemahkan. Saya berdiri di ujung tempat tidur, tangan tertaut di depan tubuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bu. Di buku aturan tertulis bahwa menantu rendah tidak boleh menyentuh tubuh sesepuh tanpa ritual penyucian yang memakan waktu 3 jam. Saya tidak ingin kulit saya yang penuh debu kantor ini menularkan sial pada fisik ibu yang mulia. Ibu Hartini membuka satu matanya, tampak kesal karena rencananya buntu. Saya sedang sakit, lupakan aturan itu, bentaknya. Saya tetap tenang, mengeluarkan ponsel. Sebagai gantinya, saya sudah memanggil layanan perawat medis profesional dan dokter spesialis saraf ke rumah ini. Biayanya akan saya potong dari anggaran arisan ibu bulan depan. Karena posisi saya rendah, saya hanya akan mengawasi dari balik pintu agar tidak mengotori aura penyembuhan ibu. Bayu menatap saya dengan pandangan memohon,
Namun saya hanya memberikan anggukan profesional seolah sedang menangani klien yang mencoba memanipulasi laporan pajak. Pagi itu, Ibu Hartini berdiri di depan lemari kaca besar yang berisi koleksi perak peninggalan kakek buyut Bayu. Kirana, perak ini sudah kusam. Gosok sampai mengkilap. Ini tugas menantu untuk menjaga warisan, perintahnya dengan nada ketus. Saya mendekat, namun tangan saya tetap berada di balik punggung. Aduh, Bu, Kirana sangat ingin membantu. Tapi di halaman 4 buku hitam itu disebutkan bahwa hanya keturunan sedarah atau menantu yang sudah melewati masa bakti 10 tahun yang boleh menyentuh perak leluhur agar auranya tidak pudar. Jawab saya dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Ibu Hartini menggertakkan gigi, wajahnya menegang. Itu kalau ada acara besar. Sekarang hanya pembersihan biasa. Saya menggeleng lembut. Aturan tetaplah aturan, Bu. Jika saya menyentuhnya sekarang dan tiba-tiba perak ini menghitam karena energi saya yang masih baru, saya tidak sanggup memikul kutukan keluarga ini. Lebih baik ibu saja yang mengerjakannya, atau kita biarkan saja berdebu demi menjaga kesuciannya. Saya memberikan anggukan hormat lalu berbalik menuju dapur untuk mengambil jus jeruk dingin yang saya bawa sendiri. Ibu Hartini meletakkan sebuah undangan arisan mewah di atas meja makan saat makan malam berlangsung sunyi. Kirana, besok saya butuh 5 juta. Saya harus membayar iuran arisan dan membeli kain batik baru untuk seragam kelompok saya, ucapnya dengan nada menuntut. Saya menghentikan gerakan sendok saya, menatapnya dengan tatapan manajer akuntansi yang sedang meninjau laporan rugi laba. Berdasarkan audit pagi tadi, Bu, kas keluarga sedang dalam kondisi kritis karena biaya perawatan medis ibu kemarin cukup tinggi. Di aturan keluarga bab ekonomi, tertulis bahwa kepentingan kesehatan dan kelangsungan rumah tangga harus didahulukan daripada hobi sosial. Jadi, permohonan dana untuk batik baru saya tangguhkan, ucap saya dengan suara yang sangat stabil. Bayu tersedak air minumnya, sementara Ibu Hartini memukul meja dengan telapak tangannya. Ini penghinaan. Kamu mengatur saya seperti anak kecil. Saya tersenyum tenang. Bukan mengatur, Bu, tapi menyeimbangkan. Jika Ibu tetap ingin batik itu, mungkin kita bisa menjual salah satu tas kulit ibu yang sudah masuk kategori aset tidak produktif di spreadsheet saya tadi pagi. Bagaimana? Malam semakin larut ketika saya mendengar bisik-bisik dari arah teras belakang. Saya melangkah tanpa suara, melihat Bayu sedang menyodorkan sebuah amplop coklat ke tangan Ibu Hartini. Ini dari uang lemburku, Bu. Jangan sampai Kirana tahu, bisik Bayu penuh ketakutan. Saya muncul dari balik pilar kayu jati dengan tangan bersedekap. Mas Bayu, tindakan ini disebut sebagai penggelapan aset dalam sistem manajemen rumah tangga kita. Suara saya membuat mereka berdua melonjak kaget. Bayu menunduk lesu, sementara Ibu Hartini mencoba menyembunyikan amplop itu di balik kebayanya. Saya hanya ingin membantu ibu saya sendiri. Apa itu salah? Seru Bayu membela diri. Saya mendekat, menatap mereka bergantian dengan senyum yang tidak luntur. Tidak salah, Mas, tapi harus tercatat. Istri adalah pemegang buku besar. Jika Mas memberikan uang di luar sistem, maka neraca kita akan timpang. Sesuai aturan ibu tentang kejujuran menantu, maka saya juga menuntut kejujuran anak kepada istrinya. Besok, jumlah di amplop itu akan saya potong dari anggaran jajan Mas bulan depan sebagai penyesuaian saldo. Mari kita masuk, udara malam tidak baik untuk kesehatan ibu yang sedang sakit itu. Suasana pagi di beranda belakang yang biasanya tenang terus terusik oleh suara cempreng Tante Dewi yang baru saja datang untuk mendukung Ibu Hartini. Kirana, saya dengar kamu sudah berani memangkas uang belanja kakak saya? Apa kamu tidak punya rasa hormat? Cecar Tante Dewi sambil menggebrak meja rotan. Saya meletakkan cangkir kopi saya dengan perlahan, menatap Tante Dewi dengan pandangan yang sangat jernih. Tante Dewi, saya justru sedang menjalankan manajemen risiko untuk keluarga ini. Jawab saya tenang sembari mengeluarkan tablet yang berisi grafik pengeluaran. Dalam audit saya, ditemukan bahwa selama setahun terakhir, Ibu Hartini sering meminjamkan uang operasional rumah tangga kepada tante yang sampai sekarang belum tercatat pengembaliannya. Di buku hitam itu tertulis bahwa aset keluarga tidak boleh bocor ke pihak luar tanpa jaminan. Jadi, demi menaati aturan ibu, saya membekukan semua transaksi keluar sampai piutang tante lunas. Wajah Tante Dewi memerah padam, sementara Ibu Hartini yang duduk di sampingnya hanya bisa menelan ludah, tidak menyangka bahwa senjata keuangannya kini justru membedah borok keluarganya sendiri. Ibu Hartini berdiri di ruang tengah dengan dramatis, membongkar kotak beludru merahnya.
Cincin giok peninggalan nenek Bayu hilang. Hanya kamu yang punya akses ke ruang ini selain kami. Teriaknya dengan nada menuduh yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh para pelayan di belakang. Saya berjalan mendekat, tidak sedikit pun terlihat panik. Hilang? Ini adalah masalah serius dalam inventarisasi aset. Bu, sahut saya dengan suara yang sangat stabil. Saya segera mengambil ponsel dan menekan nomor darurat. Apa yang kamu lakukan? Tanya Ibu Hartini dengan nada gemetar. Saya menelepon pihak kepolisian dan perusahaan asuransi untuk melakukan olah TKP dan audit forensik. Sesuai prosedur akuntansi yang saya terapkan, kehilangan aset berharga harus dilaporkan secara resmi agar tidak ada fitnah. Saya juga meminta mereka memeriksa seluruh sudut rumah, termasuk kolong tempat tidur dan laci pribadi Ibu, karena siapa tahu cincin itu hanya tersembunyi untuk menguji ketelitian saya. Mendengar kata polisi dan audit forensik, Ibu Hartini seketika tampak pucat dan buru-buru berkata bahwa mungkin ia hanya salah letak. Besok keluarga besar akan datang. Kamu harus memasak rendang dan opor dengan tanganmu sendiri. Perintah Ibu Hartini, mencoba menggunakan otoritasnya kembali. Saya mengangguk pelan, seolah sangat patuh. Tentu, Bu. Namun, sesuai bab 4 tentang kesucian dapur di buku hitam, sebelum menantu baru memasak untuk perjamuan besar, seluruh peralatan masak harus disucikan kembali oleh tangan sesepuh paling senior agar berkahnya tidak hilang. Saya tidak berani menyentuh wajan besar itu sebelum ibu yang pertama kali membasuhnya dengan air kembang 7 rupa sesuai adat yang ibu agungkan. Ibu Hartini ternganga. Ia berniat menyuruh saya bekerja berat seharian, namun kini dialah yang secara teknis harus melakukan ritual pembersihan fisik yang melelahkan karena aturan yang ia buat sendiri. Jadi, silakan ibu mulai membersihkan kuali-kuali besar itu sekarang. Saya akan menunggu dengan setia di sudut dapur sesuai posisi saya yang paling rendah, siap melaksanakan tugas setelah ibu menyelesaikan proses penyucian tersebut. Uap panas mengepul di dapur yang luas itu. Ibu Hartini, dengan kebaya yang kini basah oleh keringat dan air, terpaksa menyingsingkan lengannya untuk menyikat kuali tembaga raksasa yang berat. Saya berdiri di ambang pintu, menjaga jarak aman sesuai instruksi, kesucian, yang saya kutip tadi. Sedikit lagi di bagian pinggirnya, Bu. Menurut bab 4, jika masih ada noda lemak tersisa, berkah leluhur tidak akan turun ke rendangnya, ucap saya dengan nada membantu yang tulus. Ibu Hartini mendengus, napasnya memburu, namun ia tidak bisa membantah karena Tante Dewi sedang memperhatikan kami. Saya melirik jam tangan, lalu kembali menatap mertua saya yang biasanya hanya memerintah itu, kini harus berlutut di depan wastafel dapur. Kirana, ambilkan sabunnya. Jangan cuma berdiri di situ, bentaknya dengan sisa tenaga. Saya menggeleng perlahan, menunjukkan wajah penuh penyesalan. Aduh, maaf sekali, Bu. Tangan saya belum disucikan dengan air bunga. Kalau saya menyentuh sabun yang akan ibu gunakan, nanti proses penyucian kuali ini batal demi hukum adat. Saya tidak mau ibu harus mengulanginya dari awal. Meja makan jati yang panjang itu kini dipenuhi oleh paman, bibi, dan sepupu Bayu. Aroma rendang dan opor memenuhi ruangan, menggugah selera siapapun. Namun, suasana mendadak canggung ketika mereka melihat saya. Alih-alih duduk di samping Bayu, saya berdiri tegak di sudut ruangan dengan serbet tersampir di lengan, persis seperti pelayan profesional. Kirana, kenapa tidak duduk? Ayo makan bersama, ajak Paman Hadi, sesepuh keluarga yang paling disegani. Saya menunduk hormat, memberikan senyum yang sangat sopan. Terima kasih, Paman. Namun, sebagai menantu baru yang tahu posisi, Kirana harus mematuhi aturan tertulis Ibu Hartini. Kirana hanya boleh makan setelah meja ini bersih total. Ini adalah bentuk latihan rasa hormat saya kepada Anda semua. Paman Hadi mengerutkan kening, menatap Ibu Hartini yang wajahnya kini memerah padam, mencoba menyembunyikan rasa malunya di balik suapan nasi yang terasa hambar. Para kerabat mulai berbisik-bisik, melirik Ibu Hartini dengan tatapan menghakimi, seolah bertanya mengapa di zaman modern ini masih ada perlakuan feodal seperti itu terhadap menantu yang berpendidikan tinggi. Bayu menghempaskan tubuhnya ke kursi kayu, wajahnya tampak sangat tertekan setelah mendengar sindiran dari paman-pamannya sepanjang sore. Kirana, tolonglah. Ibu sampai mengurung diri di kamar karena malu. Hentikan semua ini. Masaklah besok. Duduklah bersama kami. Mas tidak tahan lagi melihat keluarga kita jadi bahan tawaan. Suaranya parau, hampir putus asa. Saya menutup laptop saya pelan, menatap suami saya dengan pandangan yang jernih dan tak tergoyahkan. Mas,
Aku tidak sedang bermain. Aku sedang menjadi menantu yang taat. Bukankah Mas sendiri yang bilang aku harus mengalah pada aturan ibu? Sekarang aku melakukannya 100%. Jawab saya tenang. Bayu berdiri, mendekati saya dengan tangan gemetar. Tapi ini sudah keterlaluan. Kamu memperlakukan aturan itu seperti undang-undang negara. Saya tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat Bayu terdiam. Karena bagi ibu, buku hitam itu adalah undang-undang. Aku hanya memastikan tidak ada satu pasal pun yang dilanggar. Jika ibu merasa dipermalukan oleh aturannya sendiri, itu artinya aturan tersebut memang memalukan, bukan pelaksananya. Besok pagi, aku akan tetap bangun pukul 5.30 dan tetap menjadi menantu yang baik. Pagi itu, saya tidak berangkat ke kantor lebih awal. Saya duduk di meja kayu jati dengan tumpukan map berisi catatan pengeluaran rumah tangga selama 5 tahun terakhir yang saya temukan di gudang. Ibu Hartini masuk dengan wajah masam, memegang pinggangnya yang tampak pegal. Kenapa kamu masih di sini? Tugas menantu itu memastikan rumah ini bersih, bukan berkutat dengan kertas tidak berguna, ketusnya. Saya mendongak, memberikan tatapan yang sangat tenang. Bu, saya sedang melakukan rekonsiliasi data. Dalam buku hitam bab 3, tertulis bahwa menantu harus menjaga harta benda keluarga. Saya menemukan ada penyusutan aset yang signifikan dalam bentuk perhiasan emas yang digadaikan tanpa catatan yang jelas. Sebagai pemegang otoritas keuangan sekarang, saya harus menelusuri siapa yang bertanggung jawab atas kerugian ini sebelum saya bisa mencairkan anggaran belanja minggu depan. Wajah Ibu Hartini mendadak pucat pasi. Ia mencengkeram sandaran kursi dengan buku jari yang memutih, menyadari bahwa saya baru saja menemukan rahasia gelap yang selama ini ia sembunyikan dari Bayu. Malam harinya, Bayu duduk di tepi tempat tidur, menatap saya dengan sorot mata yang syarat akan beban. Kirana, Mas tahu kamu menemukan soal emas itu. Ibu mengaku pada Mas, dia menggunakannya untuk menolong kerabat kita yang bangkrut. Bisakah kita tutup saja buku itu? Saya meletakkan kacamata baca saya, menatapnya tanpa emosi yang meluap. Mas, dalam sistem akuntansi yang sehat, tidak ada istilah tutup buku untuk sebuah kerugian tanpa adanya pertanggungjawaban. Jika itu adalah hibah, harus ada dokumen pendukung. Jika tidak, itu adalah pencurian aset. Dan sesuai aturan ibu tentang integritas, saya tidak bisa membiarkan ini lewat begitu saja. Besok, saya akan mengundang kerabat tersebut untuk menandatangani surat pengakuan hutang kepada keluarga Suryo Atmojo. Bayu mengusap wajahnya dengan kasar, frustrasinya memuncak. Kamu benar-benar ingin menghancurkan apa yang tersisa dari martabat ibu, ya? Saya hanya tersenyum tipis. Tidak, Mas. Saya sedang menyelamatkannya dari kebiasaan buruk yang bisa membangkrutkan kita semua. Martabat tidak dibangun di atas kebohongan keuangan. Kedatangan Oma Besar, kakak tertua mendiang kakek Bayu, membuat seluruh rumah tegang. Ibu Hartini sibuk memerintah pelayan untuk menyiapkan segalanya. Lalu ia menoleh ke arah saya yang baru pulang kerja. Kirana, Oma Besar sangat kolot. Cepat ambilkan air cuci kaki untuknya di depan semua orang. Tunjukkan baktimu. Saya membungkuk sangat rendah, nyaris menyentuh lantai. Tentu, Bu. Namun, sesuai instruksi ibu bahwa saya adalah yang paling rendah, saya merasa tidak pantas menyentuh kaki Oma Besar secara langsung karena aura saya yang belum mapan. Saya telah menyiapkan baskom perak dan bunga setaman, namun saya akan meminta ibu yang menuangkan airnya ke kaki Oma, sementara saya hanya akan memegang handuknya dari jarak 1 meter agar tidak menodai kesucian beliau. Saat Oma Besar masuk, Ibu Hartini terpaksa berlutut di lantai untuk mencuci kaki kakaknya sendiri karena logika, kesucian, yang saya sampaikan, sementara saya berdiri dengan anggun di belakang, memegang handuk dengan sarung tangan putih seolah-olah saya adalah protokol istana yang sangat teliti, membuat Oma Besar justru terkesan dengan kedisiplinan. Saya dan bertanya-tanya mengapa Ibu Hartini tampak begitu lelah dan lusuh. Cahaya matahari pagi menyinari meja makan yang penuh dengan hidangan mewah. Oma Besar menyesap tehnya, lalu menatap saya yang berdiri tegak dengan tangan tertaut di depan, menjaga jarak 3 meter dari meja. Hartini, menantumu ini benar-benar disiplin. Jarang ada anak muda sekarang yang mau berdiri dia menghormati sesepuh makan, puji Oma Besar dengan suara seraknya. Ibu Hartini, yang wajahnya tampak kusam karena kelelahan mencuci kaki semalam, mencoba tersenyum meskipun matanya berkilat marah. Iya, Oma. Kirana memang sedang melatih diri, jawabnya singkat. Saya menunduk sedikit, memberikan senyum paling tulus yang bisa saya buat.
Mohon maaf, Oma. Berdasarkan aturan Ibu Hartini di bab 5 tentang kesucian wadah, menantu baru dengan posisi terendah tidak diperbolehkan menyentuh teko teh perak ini agar energinya tetap murni bagi sesepuh. Jadi, saya mohon maaf tidak bisa menuangkan teh untuk Oma. Silakan Ibu yang menuangkannya karena Ibu adalah yang paling senior. Oma besar mengangguk setuju, sementara Ibu Hartini terpaksa bangkit dari duduknya dengan sendi yang berderit, melayani kakaknya sendiri sementara saya tetap berdiri anggun seperti patung porselen yang tak tersentuh. Paman Arman duduk dengan gelisah, memilin ujung kemeja batiknya saat saya meletakkan sebuah map biru di atas meja marmer. Ibu Hartini berdiri di sampingnya, wajahnya pucat pasi. Paman Arman, berdasarkan audit saya terhadap aset keluarga Suryo Atmojo, ada aliran dana sebesar 200 juta rupiah yang keluar setahun lalu tanpa dokumen pendukung, ucap saya dengan nada tenang seorang manajer profesional. Paman Arman melirik Ibu Hartini dengan ketakutan. Itu kan bantuan keluarga, Kirana, gumamnya. Saya membuka map tersebut, menunjukkan surat pengakuan hutang yang telah saya draft. Dalam buku aturan keluarga bab 3, tertulis bahwa kejujuran adalah pilar utama. Membiarkan uang keluarga menguap tanpa catatan adalah bentuk penghinaan terhadap leluhur. Jadi, saya meminta paman menandatangani surat ini agar neraca keluarga kembali seimbang. Jika tidak, saya terpaksa membawa ini ke rapat besar keluarga bulan depan. Ibu Hartini mencoba memotong. Kirana, jangan terlalu kaku. Dia saudaramu. Saya menatap ibu dengan pandangan jernih. Bu, saya hanya menjaga amanah yang ibu berikan untuk menjaga harta benda keluarga. Kecuali ibu ingin mengakui di depan Oma besar bahwa ibu melakukan penggelapan dana. Ibu Hartini terbungkam, menyadari bahwa jerat yang saya pasang kini telah mengunci rahasia finansialnya. Bayu mengunci pintu kamar, napasnya memburu. Kirana, kamu membuat Paman Arman ketakutan dan ibu hampir pingsan. Apa harus sejauh ini? Itu hanya masalah uang internal keluarga, teriaknya dengan frustrasi. Saya meletakkan tablet saya di meja rias, lalu berbalik menatapnya dengan ketenangan yang kontras. Mas, ini bukan soal uang. Ini soal sistem. Ibumu menggunakan buku hitam itu untuk memperbudakku secara mental. Maka, aku menggunakan sistem akuntansi untuk membedah otoritasnya secara legal, jawab saya perlahan. Bayu mendekat, matanya memohon. Tapi dia ibuku, Kirana. Dia sudah tua. Saya berjalan mendekati Bayu, merapikan kerah bajunya yang berantakan. Justru karena dia sudah tua, dia harus belajar bahwa dunia tidak berputar di bawah kakinya saja. Harga diri kita sebagai suami istri tidak bisa dibeli dengan kepatuhan buta. Aku sedang menyeimbangkan neraca yang sudah timpang selama puluhan tahun di rumah ini. Jika Mas ingin aku berhenti, mintalah ibumu membakar buku hitam itu dan meminta maaf secara resmi di depan meja makan. Sebelum itu terjadi, audit ini akan terus berlanjut sampai ke rupiah terakhir. Suara kunci yang diputar dengan terburu-buru terdengar dari kamar Ibu Hartini. Saya mengetuk pintu dengan sopan namun tegas. Bu, ini Kirana. Waktunya inventarisasi aset fisik bulanan sebagaimana tertulis di aturan pengabdian, ucap saya. Ibu Hartini membuka pintu sedikit. Matanya merah karena marah dan kurang tidur. Tidak ada yang perlu diinventarisasi. Ini kamar pribadi saya, serunya. Saya melangkah masuk dengan santai, membawa catatan digital di tablet saya. Setiap ruangan di rumah menteng ini adalah aset keluarga Suryo Atmojo, Bu. Saya harus memastikan tidak ada barang antik atau dokumen penting yang rusak dimakan rayap. Termasuk buku hitam legendaris itu. Ibu Hartini mencengkeram laci mejanya, namun saya hanya tersenyum tipis. Jangan khawatir, Bu. Saya sudah memindai seluruh isi buku itu ke dalam sistem komputasi awan saya semalam saat ibu tertidur. Jadi, meskipun ibu menghilangkannya, aturan itu akan tetap hidup secara digital di bawah pengawasan saya. Sekarang, boleh kita periksa perhiasan emas yang tersisa? Saya ingin mencocokkannya dengan daftar gadaian Paman Arman. Ibu Hartini terduduk di kursinya, menyadari bahwa menantu yang ia anggap rendah, ini telah menjadi administrator atas setiap aspek kehidupannya. Malam itu, Ibu Hartini duduk sendirian di meja makan kayu jati yang panjang. Tidak ada aroma masakan, tidak ada suara tawa, hanya keheningan yang menyesakkan. Ia menatap buku hitam di hadapannya dengan tatapan kosong. Bayu masuk, melihat ibunya yang tampak sangat rapuh, lalu duduk di sampingnya tanpa kata. Begitu saya melangkah masuk,
Ibu Hartini tidak lagi menatap saya dengan tajam. Cukup, Kirana, suaranya parau, hampir berbisik. Kamu menang. Saya tidak sanggup lagi hidup dalam rumah yang penuh dengan perhitungan dan dinding aturan ini. Saya kesepian di rumah saya sendiri. Ia mendorong buku hitam itu ke arah saya dengan tangan yang gemetar. Saya mendekat, tidak lagi sebagai lawan, melainkan sebagai seorang menantu yang ingin menyelamatkan keluarganya. Ibu, saya tidak pernah ingin menang atas ibu. Saya hanya ingin kita semua bernapas lega tanpa beban hierarki yang tidak perlu. Sahut saya lembut sambil memegang tangannya yang dingin. Saya mengambil sebuah korek api kayu, menyalakannya, dan menatap api kecil yang menari-nari. Bayu menahan napas. Sementara Ibu Hartini memejamkan mata seolah melepaskan beban berat yang telah ia pikul puluhan tahun. Buku ini adalah catatan tentang rasa takut, bukan rasa hormat, ucap saya tegas. Saya membakar halaman pertama buku hitam itu, membiarkan abunya jatuh ke lantai marmer yang dingin. Mulai hari ini, tidak ada menantu terendah atau sesepuh yang tak tersentuh. Kita akan membangun rumah ini dengan komunikasi yang jujur dan neraca kasih sayang yang seimbang. Ibu Hartini membuka matanya, dan untuk pertama kalinya, saya melihat sorot mata yang tulus tanpa kepura-puraan. Ia mengangguk pelan, menyetujui penghapusan tirani usang tersebut. Bayu memeluk kami berdua. Air matanya jatuh karena lega melihat perang dingin yang melelahkan ini akhirnya usai dengan sebuah rekonsiliasi yang bermartabat. Meja makan itu kini dipenuhi dengan hidangan yang kami masak bersama. Aroma rendang dan sup hangat memenuhi ruangan, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda, kehangatan yang nyata. Ibu Hartini duduk di kursi utama, namun ia menarik kursi saya agar saya duduk tepat di sampingnya. Bayu tersenyum lebar sambil menuangkan teh untuk kami semua. Tidak ada yang berdiri di pojokan, tidak ada yang menunggu sisa. Terima kasih, Kirana, karena telah mengajari saya cara mencintai keluarga dengan benar, meski caranya sangat keras. Ucap Ibu Hartini sebelum ia menyuap nasi pertamanya. Saya tersenyum, kali ini tanpa strategi, hanya sebuah senyum tulus orang wanita yang berhasil menyeimbangkan neraca kebahagiaan di rumahnya sendiri. Tirani feodal itu telah runtuh, digantikan oleh tatanan baru di mana setiap suara dihargai dan setiap orang duduk sejajar di meja yang sama. Kami makan bersama dalam damai, menutup bab kelam dan membuka lembaran baru yang penuh dengan cahaya kasih sayang.